Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mencoba bercerita ya tentang kasus HIV. Tapi mungkin ceritanya ini Ceritanya ini berkaitan dengan Dengan orang lain ya. Yang saya maksud berkaitan dengan orang lain itu berkaitan dengan orang-orang besar. Tapi insya Allah begini saja ya ceritanya ya, biar nanti bisa dikaitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu ya, ini berarti sekitar lebih kurang itu sekitar 9 bulan yang lewat ya. 9 bulan yang lewat itu. Jadi ini kan saya ada seperti cerita saya yang awal itu kan, saya punya guru besar ada 4. Terus ada 1 Pak Profesor saya ya. Jadi saya ini kaitannya dengan guru besar saya. Jadi lebih kurang itu sekitar 9 bulan yang lewat itu, guru besar saya kan lagi nangani penyakit ya, tapi saya kurang paham tuh pada waktu itu nangani penyakit apa. Terus setelah itu yang ditanganin ini cerita lagi ke temannya. Temannya itu katanya punya rumah sakit bersalin ibu dan anak di daerah Jakarta. Begitu ya. Terus ibu itu telepon, "Mas," katanya. "Ya, ada apa?" Pada waktu itu bahasanya begitu ya, "Ada apa, Bu?" "Ini saya ada keluhan apa?" "Keluhan gagal ginjal." "Oh, gagal ginjal, iya. Kira-kira Masnya bisa nanganin nggak?" Bahasanya pada waktu itu begitu. Terus kata guru saya begini, "Insya Allah saya bisa nanganin. Nanti saya coba dikasih waktu lebih kurang 15 hari. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita ini. Terus nanti mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya," kata guru saya pada waktu itu. Ya sudah, katanya. Jadi ibu yang di Jakarta itu kan datang ke Purwokerto datang, terus tinggal di satu perumahan elit ya, di daerah mana ini, di daerah Banyumas ya, kira-kira lebih kurang di sana lah. Terus setelah ditanganin guru saya penyakit gagal ginjal itu ya. Pada waktu itu masih saya ingat terus, kan saya ikut di situ. Guru saya pada waktu itu satu menangani gagal ginjal iya. Gagal ginjal itu yang punya rumah sakit bersalin di Jakarta ya. Terus kakaknya ibu itu, kakaknya apa adiknya loh, pada waktu itu juga sakit matanya itu tidak bisa melihat satu, kalau nggak sebelah kiri sebelah kanan pada waktu itu. Jadi matanya itu masuk ke dalam. Terus juga kalau dengar ya cerita-ceritanya itu, adiknya ibu itu kan ada juga kerja di salah satu instansi pemerintah ya di area Purwokerto pada waktu itu. Jadi cerita-cerita setelah guru saya nanganin penyakit gagal ginjal ini, alhamdulillah sekitar, kan pada waktu itu gagal ginjal itu sudah mukanya bengkak, terus badannya juga bengkak tuh, kakinya juga bengkak kiri kanan, napasnya bengap-bengap pada waktu itu.
Jadi setelah ditanganin lebih kurang 3 hari, akhirnya bengkaknya turun ya, sampai lebih kurang 10 hari pada waktu itu udah agak baikan lah, sampai lebih kurang 15 hari total bersih gagal ginjalnya ya, selesailah kalau menurut saya pada waktu itu. Nah, terus juga ditanganin guru saya itu juga adiknya ibu itu dari satu kota ya, kalau nggak salah tuh dari Semarang atau dari mana itu. Ditanganin matanya, alhamdulillah mata yang udah masuk ke dalam itu keluar lagi, agak besar lagi, agak normal nih, terus bisa melihat lagi gitu. Itu ceritanya pada waktu itu. Terus adiknya ibu itu ibu itu kan punya adik, ibu itu punya adik, terus punya rumah di salah satu rumah mewah ya, salah satu rumah mewah yang arah ke Baturaden pada waktu itu. Jadi saya diundang ke sana itu sama guru saya, kan ditelepon. Pertama bahasanya begini, Bu, sama kakaknya ya. Yang mas itu sudah datang belum? Sudah. Oh ya sudah. Nanti kalau datang, kalau ibu sudah selesai penanganannya, tolong dulu disuruh nanti datang ke rumah ya. Berkebetulan ada sedikit keluhan, kata bapak itu, adiknya ibu itu ya. Jadi setelah itu saya ke sana lah sama guru saya naik mobil, ke sana, masuk ke perumahan itu, terus mutar-mutar di perumahan itu kan nyari alamatnya, terus paslah dapat di situ. Setelah sudah dapat nih, terus pas mau masuk ke rumahnya, ya kan, pas saya mau masuk ke rumahnya, saya lihatlah di pintunya, di pintu agak di depan itu ada tulisan ini. Harpat tulisannya pada waktu itu. Harpat itu berarti ini sekolah tinggi ilmu kesehatan di Amerika ya pada waktu itu. Ini saya lihat nih pintunya, aduh ini saya sudah khawatir saya pada waktu itu. Ini jantung saya dak duk gitu terus. Terus guru saya sih biasa aja, ya biasa aja, dia kan biasa. Kalau guru saya kan dari holistik, terus bapak itu dari sekolah tinggi ilmu kesehatan di Amerika. Ada apa sih, katanya sama saya. Aduh ini saya khawatir nih Pak nih, ini jantung saya dak duk terus nih. Udah kamu tenang aja sih, ngapa, katanya, nanti saya di dalam yang ngatasin, katanya. Ya sudah, kami masuk ke dalam sama guru saya ya. Terus ibu itu begini, setelah cerita-cerita, ternyata bapak itu sekolah di Amerika ya, sekolah kesehatan. Terus juga dosen di salah satu kota ya, dosennya di situ, dosen kesehatan juga. Terus istri bapak itu juga dosen juga. Jadi dosen di satu universitas itulah pada waktu itu. Nah, terus bapak itu minta tolong, bapak yang sekolah di Amerika itu, bahwa memang dia ada keluhan. Terus istrinya juga ada keluhan. Tapi kalau keluhan istrinya pada waktu itu, pundaknya itu kan berat, kaku. Terus trigisitnya itu selalu naik katanya. Terus pada waktu itu masih saya ingat, terus diagnosa dari guru saya bahwa pada waktu itu karena sirkulasi darah itu tidak lancar di area pundak. Pada waktu itu diagnosanya seperti itu. Ya sudah, katanya, ya sudah bisa ditanganin, bisa, katanya. Ya sudah ditanganin guru saya nih, istrinya. Terus guru saya ngomong, Pak, kan cerita-cerita. Kamu dari mana Mas? Katanya. Saya dari holistik Pak, gitu.
Loh ini siapa ini? Dia ngomong sama saya. Oh ini anak murid saya nih, anak murid saya yang saya sudah didik itu di apa? Saya didik dan saya sudah sekolahkan itu sudah lebih kurang 12 tahun, kata guru saya. Oh ya sudah, ini berarti ini anak muridnya masnya ya? Iya, gitu. Ya sudah, ini boleh saya cerita-cerita ya, katanya sama guru saya. Boleh, nggak apa-apa, silahkan aja cerita-cerita sambil saya kerjain nih penyakitnya, kata guru saya. Akhirnya bapak itu cerita-cerita lah. Bahwa intinya sih dia ceritanya itu sekolah di mana? Sekolah di Amerika ya. Terus istrinya pun, dia ngomong, saya juga dosen di sini mas gitu. Dan ibu dan istri saya juga dosen di situ. Terus guru saya ngomong pada waktu itu, Pak, ini kan murid saya ini dia suka dan senang dia nanganin kasus-kasus virus loh, apalagi kayak seperti virus-virus HIV itu dia senang nanganinnya, kata guru saya sama bapak itu. Apa ya katanya? Iya Pak, insya Allah, saya bilangin. Ini kalau dia cerita tuh sepertinya sih sudah banyak sih nanganin kasus-kasus HIV yang ada di Indonesia, katanya. Dia itu murid saya itu sering dipanggil orang ke luar-luar kota, kadang luar provinsi, kadang luar-luar daerah, kata guru saya. Oh iya mas, benar nggak? Kata si bapak itu sama saya. Iya benar, saya bilang. Terus boleh kita cerita mas ini, katanya. Aduh saya, ya boleh-boleh aja pak, saya bilang. Saya hatinya itu udah dakduk gitu. Ini saya menghadapi bapak ini bagaimana ya pikiran saya. Saya udah pada waktu itu suasana hatinya udah nggak karu-karuan pada waktu itu. Karena apa? Karena biasanya kan begini, biasanya saya sering ketemu itu sama teman-teman ya, sama teman-teman itu kadang teman-teman yang kerja teman-teman yang di kesehatan lah secara umum lah. Saya biasanya kan sering diskusi tuh. Jadi saya biasanya ya kalau diskusi sih nyaman-nyaman saja gitu. Tapi ketika saya dihadapkan dengan bapak itu yang sekolah di universitas ternama seperti di Amerika, kan saya juga aduh, ini sudah nggak seimbang nih kelas saya ini, pikiran saya pada waktu itu. Tapi saya ingat pada waktu itu Pak Profesor saya ngomong begini, waktu di kantor ya, seorang guru yang baik, dia akan paham dan dia akan tahu bahwa anak didiknya itu mau kemana. Begitu loh ya, itu dulu prinsip guru saya begitu. Jadi seorang guru yang baik itu dia akan paham betul dan dia akan tahu betul bahwa anak muridnya itu bisanya di mana. Contoh, kalau anak muridnya itu bisanya hanya mengenal segala jenis obat yang berkaitan dengan di Indonesia ataupun di dunia, maka ditempatkanlah dia khusus untuk di tanaman obat-obatan itu. Kalau anak muridnya itu hanya bisanya untuk sukanya itu untuk mengumpulkan bahan baku, maka tempatkanlah dia untuk pengumpulan bahan baku, kata Pak Profesor saya ya. Terus kalau anak murid itu bisanya ataupun dia suka dengan penjabaran penyakit, mengulas penyakit secara detail, maka ditempatkanlah dia mengulas penyakit secara detail dan ditempatkan dia di tempat pengajaran, kata Pak Profesor saya. Terus kalau seseorang itu senangnya di penanganan penyakit, baik penanganan penyakit dari luar, dari dalam, dan berbagai teknik, maka ditempatkan dia di penanganan penyakit itu secara maksudnya ditempatkanlah dia menangani penyakit itu di tempat yang semestinya, bahasanya begitu. Jadi itulah yang dimaksud guru yang baik. Jadi yang dimaksud guru yang baik itu dia paham betul apa yang dimau oleh anak muridnya, seperti itu. Jadi akhirnya saya baru paham ilmu yang itu. Akhirnya
Oh iya, ini kan saya tidak terlalu paham kalau untuk untuk penjabaran penyakit secara detail. Karena apa? Karena bukan saya kadang tidak paham, saya itu paham, tapi giliran saya kadang menerangkan di atas ya, di depan, kadang saya dakduk 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 dakduk, akhirnya yang ada di pikiran saya hilang lagi gitu loh. Jadi makanya saya memang sukanya itu di penanganan gitu kan. Ya, akhirnya setelah itu Bapak itu cerita, holistik itu apa Mas katanya. Oh Pak, kalau holistik itu melihat sesuatu permasalahan itu dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu loh Pak, saya bilangin. Maksudnya bagaimana Mas katanya. Oh, umpamanya begini Pak, kalau ada seorang yang penyakitnya batuk, ya, penyakit batuk itu, kalau di holistik itu nyari penyebab penyakit itu bukan hanya kalau batuk kan penyakitnya di paru, iya katanya. Tapi kalau di holistik itu tidak seperti itu Pak. Batuk itu memang gejalanya penyakit paru. Tetapi penyebabnya itu bukan kami cari di paru, kadang bisa jadi kami cari di sistem cerna, atau di limpa, atau di lambung, atau kadang-kadang bisa juga nanti kaitannya ke paru dengan liver, bisa juga nanti kaitannya paru dengan limpa, bisa juga kaitannya paru dengan ginjal, begitu loh Pak. Jadi melihat satu permasalahan itu dari satu kesatuan gitu. Oh begitu ya katanya. Tapi rasa-rasanya beda kok Mas katanya. Iya Pak, memang begitu. Kalau di holistik itu, kalau di holistik itu begitu cara melihat penyakit itu, saya bilangin. Oh ya sudahlah katanya. Terus kan diskusi lah saya sama Bapak itu. Iya, pada waktu itu kan saya tidak nyaman diskusinya. Karena apa? Karena ya kayak saya kan bukan bahasanya itu dilahirkan dari universitas ternama ya. Tapi memang kita kan dilahirkan dari persoalan yang rumit-rumit dari persoalan permasalahan dari umat. Jadi memang beda sama Bapak itu. Kalau Bapak itu kan dilahirkan dari universitas ternama. Kalau kita universitasnya tidak ternama, tapi kita memang dilahirkan dari sebuah kesulitan masyarakat ya. Jadi akhirnya saya cerita nih sama Bapak ini, Pak, ini saya mau nanya gimana Mas katanya. Banyak nggak di sini kasus HIV, saya bilang. Banyak sih Mas di sini, datanya kemarin ada berapa tuh, ya hampir ribuan loh Mas katanya. Apa ya gitu, iya. Setelah dia cerita, Bapak itu cerita bahwa memang anak dia juga kan kerja anak dia juga masih sekolah tapi sekolahnya di farmasi. Terus saya juga dosen Mas katanya. Terus guru saya ngomong, ya itu Pak tuh, bagaimana pendapat Bapak itu tentang anak murid saya itu, kata guru saya. Pendapat gimana sih kata Bapak yang tadi itu. Pendapat saya bagaimana maksudnya gitu. Ya yang saya maksud itu, ini kan anak murid saya ini suka nanganin penyakit-penyakit virus, HIV, yang lain-lain. Terus pendapat Bapak bagaimana tentang itu? Pak Profesor saya ngomong begitu. Ini kan orangnya di sini nih, biar dia paham gitu. Kalau guru saya sih sebenarnya tahu kan, cuma saya hanya diuji aja sama itu. Ya kalau kata Pak Profesor itu begini, kalau menurut yang saya pahami ya katanya, kalau menurut yang saya pahami itu, untuk kasus HIV itu penelitiannya belum selesai katanya. Belum selesai sampai sekarang, tetapi sekarang sudah banyak permasalahan itu yang sudah bisa diatasi. Kalau penelitian itu kan terus berlanjut gitu. Tapi memang saat ini kan sudah banyak tuh kasus-kasus HIV itu memang sudah diselesaikan katanya. Oh ya sudah. Loh Masnya gimana kata Bapak itu sama saya. Iya Pak, saya juga memang alhamdulillah sering nanganin HIV. Tetapi memang mungkin saya berbeda dari yang lain, saya bilang. Loh bedanya bagaimana Mas katanya.
Iya Pak, kalau saya kan melihat permasalahan itu bukan HIV-nya Pak, tetapi bagaimana nanti penyakit itu menuju ke nama HIV itu. Jadi nanti kemungkinan besar itu polanya berbeda Pak, saya bilangin. Boleh diceritakan sama saya Mas, katanya. Ya boleh Pak, saya bilangin. Udah di mana aja pernah nanganin HIV, kata bapak ya itu ya, kata bapak itu yang apa namanya, yang sekolah di Amerika itu. Nah, terus bapak itu nanya, oh sudah berapa yang ditanganin HIV itu gitu. Alhamdulillah saya sudah menangani pasien itu lebih kurang 25 orangan Pak gitu. Terus hasilnya bagaimana, katanya? Hasilnya alhamdulillah bagus Pak, saya bilangin. Boleh diceritakan Mas di mana-mana yang pernah yang pernah ditanganin Masnya gitu. Ya boleh Bapak, saya ceritakan saya ceritakan di mana-mana tempat yang saya tangani itu, tapi mungkin ceritanya kan acak. Karena apa? Karena saya kan bukan hanya nanganin kasus HIV saja, tetapi menangani juga penyakit-penyakit yang lain, saya bilang. Hanya saja tuh mungkin saya bisa cerita di mana-mana saya tanganin, tapi secara garis besar begitu. Maksudnya bagaimana, katanya? Saya alhamdulillah tuh di daerah Medan dan sekitar itu lebih kurang nanganin sekitar 4 apa 5 itu saya nanganin di sana Pak, HIV. Terus di mana itu, di area Sulawesi ya, Sulawesi juga ada beberapa orang seperti ini, ada sekitar 5 di sana ada. Terus di daerah Jakarta lebih kurang juga saya ada berapa di sana itu, ada lebih kurang menangan 4 apa berapa di daerah Jakarta. Terus sisanya itu kalau nggak salah tuh di di Facebook kebanyakan. Jadi saya dapatnya dari Facebook. Hasilnya bagaimana, katanya? Hasilnya bagus Pak. Terus yang dimaksud bagus bagaimana, kata bapak itu? Kalau yang saya maksud bagus itu seperti ini loh Pak, saya bilangin. Umpama nih, contoh kecil kasusnya. Saya ketemu orang yang penyakit HIV, ini dia sudah divonis HIV nih ya. Terus saya lihat paru-parunya bermasalah. Paru-parunya bermasalah itu saya lihat nih ada sering batuknya batuk kering, terus dahaknya lengket gitu. Terus daya tahan tubuhnya lemah. Nah, terus daya tahan tubuhnya lemah, terus buang air kecilnya itu juga warnanya coklat gitu. Terus badannya kurus, saya bilang. Terus nafsu makannya lemah gitu. Oh, terus nanganinya gimana, kata bapak itu, Pak dosen itu sama saya. Lo pertama begini Pak, saya bilangin. Pertama itu biasanya kalau kita di holistik itu melihat sesuatu permasalahan itu secara utuh, saya bilangin. Lo maksudnya bagaimana, katanya? Kalau penyakit itu sudah kronis, berarti yang pertama nih kita cerita tentang sistem cerna secara umum. Yang dimaksud sistem cerna itu kita melihat dulu nih dari area mulut ya, tenggorokan, kerongkongan, terus sampai nanti ke lambung. Habis lambung nanti masuk ke usus kecil ya, usus kecil atas, tengah dan bawah, sampai nanti masuk ke masuk nanti di sebelahnya nanti ada juga usus buntu ya. Terus di bawahnya lagi nanti ada usus besar yang bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah sampai ke rektum itu sistem cerna itu nanti yang pertama itu kita harus pahami dulu cara kerja organ sistem cerna itu, saya bilangin. Oh, terus apa lagi, katanya? Kata Pak dosen itu sama saya. Terus biasanya saya akan membahas tentang keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Oh, itu berkaitan apa itu? Oh, itu berkaitan dengan pola makan, terus berkaitan dengan pantangan, terus nanti berkaitan dengan bahan baku. Maksudnya pantangan secara umum, tapi nanti kalau pantangannya secara umum masih bisa didetilkan lagi, saya bilangin. Oh begitu ya, katanya. Terus apalagi, katanya? Ya
kalau kita bercerita tentang sistem cerna, kita bercerita dengan asam dan basa di dalam tubuh, berarti juga kita bercerita tentang ini bercerita tentang energi. Saya bilangin, energi itu bagaimana katanya? Ya, energi kalau di tempat kita itu mungkin itu, kalau di tempat kita Pak, ya kalau di tempat yang lain saya kurang paham, saya bilangin. Bagaimana katanya? Ya kalau energi itu mungkin di kedokteran itu sangat jarang dibahas gitu, tetapi energi itulah fungsinya penggerak semua organ yang bersangkutan dengan dia. Terus juga penggerak dengan otot-otot. Terus energi itu juga fungsinya untuk mengedarkan darah, mengedarkan cairan sampai ke tujuan, terus menyebarkan kelenjar getah bening, saya bilang. Oh, terus apalagi Mas berkaitan dengan apa sih pada waktu itu ya? Oh, berkaitan dengan ini berkaitan dengan energi, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan cairan, dan berkaitan dengan saripati gitu. Jadi kalau di tempat kita itu Bapak, kalau melihat sesuatu permasalahan itu harus utuh, saya bilang. Oh ya sudah katanya. Berarti itu kalau Masnya kepengen menangani penyakit, berarti itu semua harus dicek itu katanya. Iya Pak, harus dicek. Terus juga memang itu harus diperhitungkan semua, hitungannya harus jelas gitu. Terus hasilnya bagaimana katanya? Ya alhamdulillah bagus semua Pak. Sampai sekarang kan bagus. Nah, terus Pak Profesor itu nanya lagi, Pak dosen itu nanya saya, coba yang dimaksud kamu bagus kayak apa? Kata Pak dosen itu kan, aduh saya udah gini aja saya ini nih sepertinya ilmu saya dipertanyakan nih sama Bapak ini, pikiran saya. Oh begini Pak, saya bilangin, yang saya maksud bagus itu penanganan saya. Ini saya cerita dengan penanganan saya Pak, saya bilangin. Jadi ini saya tidak cerita penanganan orang lain, saya cerita penanganan saya gitu. Iya kata Pak dosen itu. Oh saya jelaskan ya.